Ada waktu-waktu di mana hati terasa gelisah tanpa sebab. Kau bangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar dan dada terasa sesak. Ada beban yang tak bisa kau ungkapkan kepada siapapun, semuanya seolah menumpuk di hati. Dan kau tak tahu harus mulai dari mana untuk meringankannya. Itulah tanda bahwa hatimu sedang dipanggil. Bukan oleh siapapun, tapi oleh Dia yang menciptakan hatimu. Dia yang lebih tahu kapan hatimu lelah, kapan jiwamu mulai rapuh, dan kapan air matamu sudah tak bisa lagi kau tahan. Dan pada saat itulah, Allah memanggilmu dengan cara paling lembut, melalui rasa tidak tenang di malam hari. Banyak orang mengira, jika mereka terbangun di malam hari itu karena sulit tidur, padahal bisa jadi Allah lah yang membangunkanmu. Sebagaimana firman-Nya dalam surah As-Sajdah ayat 16-17, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu berbagai nikmat yang menyenangkan, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ayat itu seperti panggilan penuh cinta dari Allah kepada hamba-hamba yang terbangun di malam hari. Mereka bukan hanya bangun karena gelisah, tapi karena Allah ingin berbicara melalui kesunyian. Hati yang tenang tidak selalu datang dari istirahat yang panjang, tetapi dari sujud yang dalam. Karena dalam setiap sujud, ada ruang untuk berbisik kepada Tuhan tanpa gangguan, tanpa batas, tanpa topeng. Pernahkah kau merasa dunia seolah tidak lagi berpihak? Orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Kau ingin bercerita tapi lidahmu keluh. Kau ingin menangis tapi air matamu kering. Lalu di tengah gelap itu, kau mendengar azan dari masjid atau jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Itulah waktu di mana Allah berfirman dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya. Lihatlah betapa lembut panggilan itu. Bukan dengan petir, bukan dengan ancaman, tapi dengan undangan penuh kasih. Bangunlah wahai hambaku, aku ingin mendengarkanmu. Tahajud bukan sekadar sholat malam. Tahajud adalah ruang pertemuan antara hati yang gelisah dengan Rabb yang maha menenangkan. Tahajud adalah waktu di mana dunia sedang tertidur, tapi langit sedang terbuka lebar untuk menerima segala keluh kesahmu. Imam Al-Ghazali pernah berkata, jika engkau ingin mengetahui bagaimana hubunganmu dengan Allah, maka lihatlah bagaimana keadaanmu di waktu malam. Karena orang yang mencintai pasti akan rindu berbicara dengan yang dicintai di saat semua orang diam. Kalimat itu menampar lembut hati kita. Berapa banyak malam yang kita biarkan lewat begitu saja? Berapa kali kita lebih memilih menggulir layar ponsel daripada berbicara kepada Allah yang menciptakan kita. Padahal, bisa jadi Allah sudah menyiapkan ketenangan itu tapi kita tidak datang menjemputnya. Ketenangan itu turun perlahan, di antara sujud dan doa, di antara tangis dan istighfar. Coba rasakan. Ketika kau bangun, suasana masih sepi. Kau wudu dengan air dingin, lalu kau bentangkan sajadah. Kau mengucapkan Allahu Akbar, dan tiba-tiba, dunia yang berat terasa ringan. Masalah yang menyesakkan dada terasa mengecil. Dan yang tersisa hanyalah rasa tenang yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah keajaiban tahajud, salat yang tidak diwajibkan, tapi memberi ketenangan yang lebih kuat dari segala obat penenang. Karena yang datang bukan hanya air mata, tapi juga cahaya yang membersihkan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah meninggalkan salat malam. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, hendaklah kalian melaksanakan salat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ia mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, mencegah perbuatan buruk, dan menghapus penyakit dari tubuh. Subhanallah, salat malam bukan hanya tentang pahala, tapi tentang penyembuhan hati yang letih, penyembuhan pikiran yang gelap, penyembuhan jiwa yang haus akan ketenangan. Ketika hati tak tenang, jangan buru-buru mencari pelarian di luar. Jangan dulu curhat di media sosial, jangan mengadu kepada manusia. Karena sesungguhnya, hati itu milik Allah dan hanya Dia yang bisa menenangkannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Maka saat kau gelisah, bangunlah. Saat kau merasa sendirian, bersujudlah.
Saat kau tak tahu harus bicara dengan siapa, bicaralah dengan Allah. Sebab di waktu tahajud Allah tak hanya mendengarkan, tapi juga menjawab, meski dengan cara yang mungkin belum kau pahami hari ini. Terkadang, Allah tidak langsung menghapus masalahmu, tapi Dia menenangkan hatimu terlebih dahulu, agar kau kuat menghadapi semuanya. Dan itu terjadi di waktu tahajud. Jadi, jika malam ini hatimu terasa sesak, anggaplah itu bukan kebetulan. Itu panggilan lembut dari Allah yang berkata, "Bangunlah, aku rindu mendengar suaramu dalam doa." Ketika engkau sudah sujud di keheningan malam, jangan buru-buru bangkit. Biarkan keningmu menyentuh sajadah lebih lama. Biarkan air matamu mengalir tanpa kau tahan. Karena di saat itulah engkau sedang berbicara dengan Allah dalam bahasa yang paling jujur, bahasa air mata. Setiap doa yang terucap di waktu tahajud, tidak ada yang sia-sia. Mungkin tidak langsung dikabulkan, tapi pasti didengar. Dan Allah dalam kasih sayangnya akan memberikan 3 jawaban atas setiap doa. Pertama, aku kabulkan segera. Kedua, aku tangguhkan, karena aku tahu waktunya belum tepat. Ketiga, aku ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kadang, kita terlalu sibuk menunggu jawaban yang kita mau, padahal Allah sedang menyiapkan jawaban yang kita butuhkan. Doa tahajud bukan sekadar permintaan, ini adalah bentuk tawakal yang paling dalam. Karena saat engkau berdoa di tengah malam, itu artinya engkau benar-benar percaya bahwa hanya Allah yang mampu menolongmu. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada siapapun, hanya Dia. Bayangkan, di waktu sepertiga malam, langit dunia terbuka, para malaikat turun, mencatat setiap doa yang keluar dari bibir manusia. Udara malam terasa dingin, tapi hatimu hangat oleh harapan. Dalam sunyi itu engkau seolah mendengar bisikan lembut, "Jangan takut, aku bersamamu." Itulah sebabnya orang yang rajin tahajud wajahnya terlihat tenang, meski hidupnya tak selalu mudah, karena mereka sudah menitipkan semua gelisahnya kepada Allah, dan Allah sudah menjawab dengan ketenangan di hati. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berpeganglah pada sholat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ia mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, menjadi penghapus dosa dan menghindarkan dari penyakit tubuh." Coba renungkan, orang-orang saleh terdahulu seperti Nabi Daud alaihi salam tidak pernah meninggalkan sholat malam meskipun beliau seorang raja. Beliau dikenal sebagai hamba yang mencintai Allah lebih dari apapun. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Sholat yang paling dicintai oleh Allah adalah sholatnya Nabi Daud. Beliau tidur setengah malam, lalu sholat sepertiganya, dan tidur kembali seperenamnya." Mereka yang dicintai Allah bukan karena banyaknya harta, tapi karena mereka bangun ketika dunia tertidur. Mereka memilih untuk berbicara dengan Allah ketika semua pintu dunia tertutup. Dan disitulah rahasia hidup tenang itu muncul. Engkau mungkin sedang dalam ujian, mungkin rezekimu sempit, mungkin hubunganmu terasa jauh, mungkin hatimu penuh kegelisahan yang tak bisa kau ceritakan pada siapapun. Tapi di waktu tahajud semuanya bisa kau lepaskan. Kau tidak harus kuat, karena Allah lah yang akan menguatkanmu. Kau tidak harus mengerti semuanya, karena Allah lah yang akan menuntunmu perlahan. Pernahkah kau merasa, setelah tahajud, dadamu terasa ringan, padahal masalahmu belum selesai? Itulah pertolongan pertama dari Allah. Bukan menyelesaikan masalah di luar dirimu, tapi menenangkan hatimu di dalam dirimu. Karena dari ketenangan itulah, kau akan punya kekuatan untuk menghadapi hari esok. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, di waktu malam, seorang hamba yang bangun untuk sholat akan mendapatkan kelezatan ibadah yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia manapun. Siapa yang merasakannya, dia akan tahu betapa manisnya berdiri di hadapan Allah. Manisnya tahajud tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Di saat semua orang sibuk mengejar dunia, kau justru memilih mengejar ridha Allah. Dan justru dari situlah dunia datang kepadamu dengan cara yang tak terduga, karena Allah berjanji dalam surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat itu bukan hanya janji tentang derajat di akhirat, tapi juga janji bahwa Allah akan meninggikan orang yang ikhlas di dunia. Tidak selalu dalam bentuk kekayaan, tapi dalam bentuk kebahagiaan, kedamaian, dan kehormatan di sisinya. Maka jangan remehkan satu rakaat di sepertiga malam. Bisa jadi satu sujud itu menjadi titik balik hidupmu.
Satu doa itu bisa mengubah jalan takdirmu. Dan satu tangisan itu bisa menjadi alasan Allah menghapus seluruh dosamu. Pernah ada seorang ulama besar yang berkata, andai manusia tahu apa yang ada dalam sholat malam, mereka akan berlari meninggalkan tempat tidurnya untuk meraihnya. Namun, yang terjadi sekarang, banyak dari kita lebih mencintai kasur daripada sajadah. Lebih senang berbincang dengan manusia daripada berbicara dengan Allah. Kita sering mencari ketenangan di tempat yang salah, padahal Allah sudah menyiapkan ketenangan itu dalam setiap sujud di malam hari. Malam yang sepi bukan tanda kesepian, tapi undangan dari Allah untuk lebih dekat. Ketika dunia terdiam, langit justru ramai oleh doa-doa hamba yang terbangun. Dan di antara doa-doa itu bisa jadi ada namamu, doa yang menunggu untuk diangkat oleh Allah di waktu yang paling tepat. Maka mulai malam ini, jika hatimu terasa gelisah, jangan abaikan. Mungkin itu bukan sekadar resah, mungkin itu panggilan lembut dari Allah yang berkata, kembalilah kepadaku, aku tahu hatimu sedang lelah. Bangunlah, wudu, sujudlah, tidak perlu panjang, tidak perlu hafal banyak ayat. Ucapkan saja dengan bahasa yang sederhana. Ya Allah, aku tidak kuat tanpamu, aku butuh Engkau. Karena doa seperti itu lebih berharga di sisi Allah daripada ribuan kata yang tak keluar dari hati. Tahajud bukan hanya ibadah tapi juga bentuk cinta. Cinta seorang hamba yang rindu berbicara dengan Tuhannya. Dan di setiap malam yang gelap, selalu ada cahaya kecil dari mereka yang berdiri dalam sujud. Cahaya itu naik ke langit, membawa harapan, membawa ampunan. Maka jangan heran bila setelah tahajud hidupmu terasa berbeda. Langkahmu lebih ringan, pikiranmu lebih jernih, hatimu lebih damai. Karena di malam itu Allah sudah menyentuh jiwamu dengan kasih-Nya. Setelah engkau menutup sholat tahajudmu, jangan terburu-buru meninggalkan sajadah. Biarkan tubuhmu tetap diam sejenak, dan biarkan hatimu berbicara dalam diam. Kadang, jawaban dari Allah tidak datang lewat ucapan, tetapi melalui ketenangan yang tiba-tiba kau rasakan di dada. Masalahmu mungkin masih ada, tetapi hatimu tak lagi sesesak sebelumnya. Kesedihanmu mungkin belum hilang, tapi kini air matamu membawa rasa syukur, bukan lagi keputusasaan. Itulah cara Allah menjawab, bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Rasa tenang yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Rasa yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja, meski kau belum tahu bagaimana caranya. Allah menjawab bukan dengan tergesa, tapi dengan sempurna. Dia tahu kapan waktumu kuat, Dia tahu kapan waktumu siap. Dan selama menunggu, Dia mengajarkan satu hal, rasa percaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dan sesungguhnya Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Jika engkau yakin bahwa Allah akan menolongmu, maka pertolongan itu sudah dekat. Jika engkau yakin bahwa Allah akan menenangkanmu, maka ketenangan itu sedang menuju kepadamu. Namun banyak di antara kita yang berdoa sambil ragu. Kita mengucap, ya Allah bantu aku. Tapi hati kita masih dipenuhi pertanyaan, apakah Allah benar-benar mendengar aku? Padahal Allah tidak pernah lalai sedetik pun. Bahkan sebelum lidahmu berucap, Dia sudah tahu isi hatimu. Coba renungkan, jika manusia saja bisa mendengar panggilan dari jauh, bagaimana mungkin Allah yang maha mendengar tidak tahu isi hati hambanya yang berbisik dalam sujud? Jadi jangan berhenti berdoa hanya karena belum melihat hasilnya. Bisa jadi Allah sedang menulis kisah yang jauh lebih indah dari yang kau minta. Bisa jadi Dia sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kau tahu. Dan bisa jadi penundaan itu adalah bentuk kasih sayang, bukan penolakan. Ketika engkau istiqomah dalam tahajud, ada tanda-tanda yang halus akan kau rasakan. Hidupmu menjadi lebih damai meskipun masalah tetap datang. Engkau lebih mudah memaafkan, lebih sedikit mengeluh, dan lebih banyak bersyukur atas hal-hal kecil. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah telah menyentuh jiwamu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, ketika hatimu mulai lembut, ketika matamu mudah menangis, dan ketika dunia tidak lagi membuatmu gelisah, ketahuilah bahwa Allah telah menanamkan cahayanya dalam hatimu. Cahaya itu datang dari sujud di malam hari, dari doa-doa yang tak didengar manusia, tapi dicatat oleh malaikat dan diangkat ke langit. Cahaya itu yang membuat wajahmu tampak teduh, ucapanmu terasa menenangkan, dan langkahmu dipenuhi keberkahan. Karena orang yang sering tahajud, hatinya tak lagi berisik, ia sudah cukup dengan Allah.
Dan siapa yang cukup dengan Allah, maka dunia tak lagi mampu mengusiknya. Namun, jangan heran bila di awal terasa berat. Bangun malam memang tidak mudah. Kantuk datang, tubuh terasa lelah, pikiran ingin menyerah. Tapi justru disitulah nilainya. Allah ingin melihat, apakah engkau benar-benar rindu berbicara dengannya, atau hanya ingin datang ketika hidupmu sulit saja. Jika engkau terus memaksa diri bangun, walau hanya 2 rakaat, ketahuilah, Allah sudah bangga denganmu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Syalat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila salah seorang dari kalian khawatir masuk waktu subuh, hendaklah ia salat 1 rakaat witir sebagai penutup bagi salat yang telah dikerjakannya. 2 rakaat saja cukup untuk mengetuk pintu langit. 2 rakaat dengan hati yang benar-benar hadir. Lebih berarti daripada 1000 rakaat tanpa rasa. Setelah engkau mulai terbiasa tahajud, kau akan merasakan perubahan kecil tapi nyata. Pagi-pagimu terasa lebih ringan. Hidupmu seperti dipandu oleh tangan tak terlihat. Rezeki datang dari arah yang tak pernah kau duga. Dan yang paling indah, engkau mulai bisa tersenyum di tengah cobaan. Itulah tanda bahwa Allah sudah mendengar dan sudah menjawab doamu dengan caranya sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Dekat. Itu kata yang sederhana, tapi dalam maknanya, karena selama ini kita merasa jauh dari Allah, padahal Dialah yang paling dekat. Kita sibuk mencari ketenangan di luar diri, padahal yang kita cari sedang memanggil dari dalam hati. Maka, jika suatu malam nanti engkau terbangun tanpa sebab, jangan kembali tidur. Bangunlah meski tubuhmu berat, ambillah air wudhu dan katakan dalam hati, "Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu." Tidak usah memikirkan panjang doa atau banyaknya rakaat, cukup jadikan malam itu saksi, bahwa kau pernah sujud dengan hati yang benar-benar mencintai Allah. Bahwa di malam itu, kau memilih berbicara dengannya saat semua orang memilih untuk diam. Dan percayalah, setiap langkah kecilmu menuju sajadah itu tidak akan sia-sia. Allah mencatatnya, malaikat menyaksikannya, dan ketenangan itu akan turun pelan-pelan ke hatimu. Malam adalah waktu paling sunyi, tapi juga waktu paling jujur. Di sanalah semua topeng terlepas, dan manusia kembali menjadi dirinya sendiri di hadapan Tuhannya. Tak ada yang tersisa selain hati dan air mata. Dan di sanalah Allah membisikkan jawaban tanpa kata. "Aku mendengarmu, hambaku. Aku mencintaimu. Aku tidak pernah meninggalkanmu." Jika malam ini hatimu masih gelisah, ingatlah bahwa Allah tidak pernah tidur. Dia menunggumu, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memelukmu dengan kasih yang tak terbatas. Bangunlah, sujudlah, dan temuilah Dia dalam sepertiga malam itu, karena ketenangan yang kau cari selalu menunggu di sajadah tahajudmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah panjang perjalanan hidup yang melelahkan, setelah begitu banyak air mata yang jatuh tanpa seorang pun tahu, setelah malam-malam panjang yang penuh keresahan, tahukah engkau bahwa semua itu adalah jalan pulang? Ya, jalan pulang menuju Allah. Karena tidak ada hati yang gelisah tanpa maksud. Setiap resah adalah panggilan, setiap luka adalah undangan, dan setiap rasa hampa adalah tanda bahwa Allah sedang mengetuk hatimu. Mungkin selama ini kau terlalu sibuk mencari ketenangan di luar sana. Kau mengira bahagia itu ada pada manusia, pada harta, pada kedudukan, tapi ternyata semuanya sementara. Karena sejatinya ketenangan itu bukan sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang diberikan oleh Dia yang Maha Menenangkan. Allah tidak pernah jauh darimu. Kau saja yang sering berjalan terlalu cepat hingga meninggalkannya di belakang. Namun setiap kali kau tersesat, Dia selalu membuka jalan pulang. Dan salah satu jalan pulang yang paling indah adalah tahajud. Di waktu itulah Allah menurunkan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia turunkan bukan dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk rasa yang membuat hati seolah berkata, "Cukuplah Allah bagiku." Bayangkan, di antara miliaran manusia yang tertidur, Allah memilih membangunkanmu. Bukan karena kau lebih baik, tapi karena Dia masih ingin kau mendekat. Dia ingin membersihkan hatimu yang lelah dan menggantinya dengan cahaya yang lembut. Maka jika malam ini hatimu bergetar mendengar kata tahajud, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan lembut dari Tuhanmu. Dia berkata, "Aku rindu mendengarmu.
Aku ingin kau pulang, saudaraku. Hidup ini akan terus berputar. Kadang kau berada di atas, kadang di bawah. Kadang bahagia, kadang terluka. Tapi ingatlah satu hal, Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan sedetik pun. Dalam surah Al-An'am ayat 17, Allah berfirman, "Dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya." Artinya, semua yang terjadi padamu, bahagia, sedih, kehilangan, bahkan rasa hampa, adalah bagian dari rencana yang sempurna. Dan di balik setiap rasa tidak tenang, selalu ada kesempatan untuk kembali lebih dekat kepada Allah. Maka jangan tunggu semuanya tenang baru bersujud, tapi bersujudlah agar hatimu menjadi tenang. Karena ketenangan itu bukan hasil, melainkan hadiah dari keikhlasanmu. Ketika engkau menangis di malam hari, tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada bisikan yang diabaikan. Setiap tetes air matamu jatuh di sajadah, dan Allah menghitungnya sebagai saksi cinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Tidak akan tersentuh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah hingga air susu kembali ke payudaranya." Subhanallah, lihatlah betapa lembutnya kasih Allah. Tangisanmu bukan kelemahan tapi kekuatan, karena di balik setiap air mata ada doa yang sedang naik ke langit, dan Allah tidak akan menolak doa yang lahir dari hati yang tulus. Maka mulai malam ini jangan biarkan panggilan itu berlalu. Kalaupun tubuhmu lelah, ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku ingin mendekat meski hanya sebentar." Bangunlah walau hanya 2 rakaat. Jangan malu kalau air matamu jatuh. Jangan ragu kalau doamu terasa sederhana. Karena yang Allah lihat bukan indahnya kata tapi jujurnya rasa. Dan setiap doa yang kau panjatkan di waktu tahajud akan Allah jaga. Mungkin tidak langsung dikabulkan tapi disimpan di tempat terbaik, menunggu waktu yang paling tepat untuk diberikan kepadamu. Saudaraku, setiap malam adalah kesempatan baru untuk pulang. Jangan tunggu sampai hatimu benar-benar hancur baru mencari Allah. Datanglah sekarang, di saat hatimu masih bisa bergetar, di saat panggilannya masih bisa kau dengar, karena kelak akan datang waktu di mana malam tak lagi bisa kau bangun, tubuhmu sudah lemah, lidahmu tak lagi bisa berucap, dan yang tersisa hanya penyesalan. Maka sebelum waktu itu datang, gunakan malam-malam ini untuk kembali. Dan kini aku ingin mengajakmu, jika engkau sedang menonton video ini dengan hati yang gelisah, dengan air mata yang jatuh tanpa kau sadari, tulislah doa kecilmu di kolom komentar. Tulislah dengan jujur, dengan hati yang lembut. Tidak untuk dilihat manusia, tapi agar menjadi saksi bahwa malam ini kau memilih untuk pulang kepada Allah. Tulis saja, "Ya Allah, aku ingin tenang." Atau, "Ya Allah, tuntun aku agar kuat." Atau mungkin, "Ya Allah, jangan lepaskan aku dari kasih-Mu." Karena siapa tahu, malam ini adalah malam di mana Allah mengabulkan doamu. Dan siapa tahu, video sederhana ini menjadi perantara hidayah untukmu. Tahajud bukan sekadar ibadah, ia adalah panggilan cinta. Ia adalah jembatan antara langit dan bumi. Ia adalah saat di mana hatimu berbicara dengan Tuhan tanpa perantara. Maka jika hatimu tak tenang, ingatlah, Allah sedang memanggilmu. Jangan abaikan panggilan itu, karena di setiap malam yang sunyi, ada Allah yang menunggumu dengan kasih yang tak pernah padam. Dan semoga malam ini menjadi malam pertama dari banyak malam yang indah bersamamu dan Allah.